Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Widodo Kusuma. Saya merupakan mahasiswa dari kelas C Rekayasa Nilai. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus, yaitu 25th Avenue and Union Pacific Grade Variation 6. Yang pertama, deskripsi proyek. Proyek ini berada di kota Chicago, tepatnya berada di Jalan 25th Avenue. Proyek ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan operasi kereta api bareng dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di Jalan 25th Avenue, serta mengurangi dampak lingkungan dan operasi kereta api pada masyarakat. Deskripsi proyek. Proyek ini diadakan untuk memisahkan antara Jalan 25th Avenue dengan Jalan Rel Union Pacific. Dalam hal ini, Jalan 25th Avenue merupakan jalan arteri dan Jalan Rel Union Pacific memiliki 4 jalur. Proyek ini merupakan salah satu proyek dari CREATE program. Yang kedua, tujuan proyek dan rekayasa nilai. Tujuan proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade Variation 6 yang pertama adalah mengatasi kemacetan di Jalan 25th Avenue. Selanjutnya, meningkatkan keamanan. Selanjutnya, meningkatkan operasi lalu lintas. Selanjutnya, mengakomodasi akses komersial. Dan yang terakhir, memperbaiki persimpangan Grand Street. Untuk rekayasa nilai, yang pertama adalah pra-workshop, yaitu persiapan rekayasa nilai, lalu workshop, informasi analisis fungsi kreatif, workshop, evaluasi pengembangan presentasi, dan yang terakhir pasca workshop, persiapan pengaplikasian rekayasa nilai. Untuk anggota tim studi rekayasa nilai sendiri ada pada tabel berikut. Kendala studi rekayasa nilai. Kendala diidentifikasi oleh tim studi rekayasa nilai dan tim desain. Baik tujuan proyek dan kendala dibahas selama studi lokakarya rekayasa nilai. Tim desain punya kesempatan untuk meninjau lebih lanjut dan fokus pada tujuan dan kendala yang berlaku untuk masing-masing proyek komponen. Kendala yang diidentifikasi diantaranya hindari dampak terhadap fasilitas rel yang ada atau yang direncanakan, meminimalkan dampak pada lalu lintas kereta api dan operasi halaman kecuali pada malam akhir pekan, batasan lokasi dan penglihatan, dan lain-lain. Selanjutnya, identifikasi potensi risiko. Yang pertama adalah kurangnya akses kontraktor ke lokasi konstruksi, reevaluasi dokumen lingkungan, beberapa akuisisi real estate hanya memiliki komitmen verbal, identifikasi juara lembaga lokal dan proaktif, akuisisi lahan, literasi ulasan rencana, deadline pembayaran, gunakan atau abaikan ICC, pendanaan, ancaman terhadap pendanaan, keterbatasan ruang retaining wall atau dinding penahan, jalan memutar dan persetujuannya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pengembangan ide. Yang pertama, ENV1, pertimbangan akses peninjauan ulang untuk Cozy O'Brien dan kombinasi metal untuk membutuhkan penilaian evaluasi ulang NEPA. Keuntungan, konfirmasi dengan federal prosedur pengkajian ulang lingkungan. Kekurangan tidak ada, rekomendasi akan dilakukan koordinasi tentang perubahan desain yang ada. Lalu yang kedua, row 1, percepatan jadwal pembebasan lahan. Keuntungan berpengaruh positif pada jadwal penawaran dan konstruksi mengidentifikasi kegiatan pada lintasan kritis. Kekurangan tidak ada, rekomendasi tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk menggambarkan aktivitas dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan dan prosedur. Lalu yang ketiga, row 2, percepatan jadwal pembebasan lahan. Keuntungan berpengaruh positif pada jadwal penawaran pada konstruksi mengidentifikasi kegiatan pada lintasan kritis. Kekurangan tidak ada, rekomendasi tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk menggambarkan aktivitas dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan IDOT. Yang keempat, sheet 1, pengulasan oleh tim desain terkait perkembangan, perbaikan jadwal terlampir, proses pengiriman, dan durasi. Keuntungan, ditetapkannya komitmen dan ekspektasi bersama tervalidasinya jadwal pengiriman dan tanggal penyerahan atau ulasan lingkungan. Kekurangan tidak ada, rekomendasi tidak ada.
Selanjutnya, step 2, mengembangkan lebih detail jadwal pekerjaan dari tanggal mulai konstruksi. Keuntungan, menciptakan tujuan bersama. Kekurangan, tidak ada. Rekomendasi, menyediakan jadwal yang realistis untuk tim desain dan sebagai garis besar lintasan kritis agar sumber daya dapat diaplikasikan untuk pekerjaan yang mempunyai pengaruh besar dalam konstruksi proyek. Selanjutnya, step 3, meninjau pengiriman rencana dan perancang akan didorong untuk membentuk tim peninjau. Keuntungan, ditetapkannya tujuan bersama, pendekatan tim semakin kuat untuk pengiriman proyek. Kekurangan tidak ada, rekomendasi mengadakan lokakarya peninjauan desain dari staf desainer untuk meninjau paket pengiriman sebelum ditransmisikan ke IDOT dan agen peninjau. Selanjutnya, STM1, mengkaji drainase pada saat air hujan badai dan desain penghambatnya. Keuntungan, dapat mengurangi biaya, dapat mengurangi persyaratan menghambat, dan menghasilkan dampak. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, evaluasi lebih jauh mengenai desain drainase, evaluasinya dari 3 desain spesifik, yaitu STM2, STM3, dan STM4. Selanjutnya STM2, mengkaji dan memperbarui perhitungan penahan air hujan badai. Keuntungan, dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain existing, pembenaran perhitungan apabila sesuatu terjadi di lapangan. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, menyarankan evaluasi ulang untuk perhitungan hujan badai agar menghasilkan syarat volume terbaru. Selanjutnya STM3, menghapus kontak besar gorong-gorong untuk penahan yang tampaknya tidak dibutuhkan berdasarkan penghitungan yang ada. Keuntungan, dapat mengurangi biaya bila tidak diperlukan penahanan, mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang terjadi. Kekurangan, kehilangan pengguna area pembebasan lahan jika diperlukan penahanan. Rekomendasi tidak ada. Selanjutnya, STM4, mengkaji penggunaan pembatas lubang got. Keuntungan, dapat mengurangi biaya, meningkatkan kemudahan konstruksi. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, tim desain mengevaluasi kembali kebutuhan spesial pembatas lubang got. Selanjutnya, STR2, menggunakan steel bed girders dengan web dalam 40 inci dibandingkan menggunakan web dengan kedalaman 48 inci. Keuntungan, dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama. Kekurangan, kehilangan pengguna area pembebasan lahan jika diperlukan penahanan. Rekomendasi, menggunakan steel bed girder dengan web sedalam 40 inci daripada web sedalam 48 inci. Selanjutnya SR3A, memindahkan abutmen selatan 10 feet lebih jauh ke arah utara dan dermaga selatan 5 feet lebih jauh dipindahkan ke arah utara. Keuntungan, dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Kekurangan tidak ada, rekomendasi tidak ada. Selanjutnya STR3B, menggunakan abutmen semi-integral untuk struktur ini. Keuntungan, untuk pemakaian lebih lama dan biaya perawatan berkurang, Memorandum IDOT Al Bridge Designer 12.3 mengizinkan abutmen semi-integral untuk digunakan apabila panjang keseluruhan jembatan kurang dari 55 feet dan bila kemiringan jembatan kurang dari 45 derajat. Struktur ini memenuhi kondisi di atas. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, menggunakan abutmen semi-integral untuk struktur ini. Selanjutnya STR3C, menggunakan drill shaft dibandingkan dengan pile untuk mendukung struktur. Keuntungan, mengurangi getaran dan suara dibanding pemasangan pile. Drill shaft vertikal memiliki lateral resistance yang baik. Kekurangan, drill shaft memiliki biaya yang lebih mahal dibandingkan pile. Rekomendasi, tim desain mempertimbangkan penggunaan fondasi drill shaft untuk proyek ini karena memiliki biaya yang lebih besar. Selanjutnya, SR5, membutuhkan jembatan pemeliharaan dengan jalur 15 feet di sebelah barat struktur. Keuntungan, menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, jalur tambahan dari lahan atau lebarnya sekitar 15 feet yang diletakkan di sisi barat dari 25th Avenue di antara Great Street dan April Road. Util 1, merencanakan relokasi utilitas. Pilihan tumbukan jembatan atau location dapat mempengaruhi relokasi utilitas. Keuntungan, bisa mengurangi biaya desain yang telah divalidasi. Kekurangan tidak ada. Rekomendasi, tim rekayasa nilai merekomendasi agar 2 kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi serta meminimalkan penuntutan Televiv Venue.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi yang saya sampaikan atau ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.